nuklir. Nuklir. Nah, di reaksi nuklir ini juga ada dua macam ya, reaksi fisi dan reaksi fusi. Oke, nah setiap reaksi ini, apakah reaksi fisi dan reaksi fusi ada aplikasinya. Nah, apakah dia membentuk, apakah dia menghasilkan energi ya. Nah, contohnya misalnya reaksi di matahari itu apakah reaksi fisi, apakah reaksi fusi. Nah, dari kelas ini nanti kita akan pelajari ya. Oke. Mulai. Nah, jadi kompetensi dasar untuk minggu ini dapat mendeskripsikan reaksi nuklir, nah, baru dapat menjelaskan dan memberi contoh reaksi transmutasi inti. Ya, ini kompetensi dasar yang mau kita dapatkan hari ini. Baru. Nah, reaksi nuklir itu ada dua jenis ya. Pertama reaksi peluruhan, kedua itu reaksi transmutasi. Ya, jadi reaksi peluruhan nuklir, baru ada juga reaksi transmutasi nuklir. Nah, jadi kalau reaksi peluruhan sama seperti minggu lalu yang kita sudah pelajari bahwa dari atom dengan maksudnya elemen dengan nomor massa tertentu, nah dia meluruh, ya kan? Dia memancarkan radiasi. Nah, itulah reaksi peluruhan. Ya, jadi nukleus yang tidak stabil, dia memancarkan radiasi. Nah, sehingga karena pemancaran radiasi itu apakah dia alfa, partikel yang dipancarkan, gamma, positron, elektron, ya tergantung tiap elemen berbeda yang dipancarkan. Nah, jadi dia bisa ditransformasikan menjadi beberapa nukleus yang berbeda, ya. Jadi satu atau lebih nukleus. Nah, ini yang nukleus yang awal ini, nuklida yang awal ini kita sebut biasanya sebagai nuklida induk, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya parent nuclide. Nah, begitu sesudah meluruh, ya, jadi nukleus yang dihasilkan, nuklida yang dihasilkan itu kita sebut dengan nuklida anak atau nuklida daughter, ya. Nah, biasanya si nuklida daughter ini, ya, nah dia masanya tentunya lebih rendah, energinya lebih rendah. Kenapa? Karena si awalnya, nuklida yang awal itu dia sudah memancarkan partikel. Ingat minggu lalu kan ada beberapa dia bisa memancarkan, kalau dia memancarkan alfa gitu misalnya, apakah nomor masanya yang berbeda, apakah nomor atomnya jadi berbeda. Nah, atau kalau dia memancarkan meluruhkan positron, berbeda lagi kondisinya. Kalau dia meluruhkan elektron, berbeda lagi kondisinya. Tapi pada dasarnya dia akan memiliki massa yang lebih rendah atau energi yang lebih rendah dari nuklida induk. Nah, kalau reaksi transmutasi berbeda dari reaksi peluruhan gitu ya. Nah, kalau reaksi transmutasi itu ada subatomik partikel bergabung dengan nukleus yang lain sehingga menghasilkan nuklida atau nukleus yang lebih besar dari awal. Jadi kalau peluruhan itu kan dia menghasilkan nuklida anak yang lebih kecil, ya kan? Nah, tapi kalau reaksi transmutasi dia menghasilkan yang lebih besar. Ya. Nah, ini hanya kondisi yang sangat khusus, sangat khusus. Nah, biasanya itu kalau di matahari, di tata surya, ya. Nah, itulah reaksi transmutasi itu. Jadi kebanyakan reaksi matahari itu kenapa dia panas? Karena dia beberapa nuklida bergabung. Ketika bergabung menghasilkan panas. Nah, makanya ada cahaya atau panas dari matahari. Karena matahari itu kan termasuk bintang-bintang. Ya, jadi energi yang ada di matahari itu adalah energi akibat dari reaksi transmutasi.
Nah, itu kan saya pernah cerita ke kalian kan sekarang itu lagi tren ada penelitian membuat matahari buatan, ya kan? Nah, jadi membuat matahari buatan itu caranya seperti itu. Kalau ada beberapa elemen yang kecil digabung dengan satu. Nah, tapi kalau reaksi nuklir, ya kan ada juga yang dia peluruhan, gitu ya, peluruhan. Nah, berarti di sini kalau peluruhan terjadi secara spontan. Ya, kalau peluruhan itu terjadi secara spontan dalam semua kondisi. Sementara kalau reaksi transmutasi nuklir dia harus diinduksi. Ya, berarti harus dilakukan sesuatu supaya reaksi transmutasi itu bisa berlangsung. Ya, harus dikondisikan, ya. Tapi kalau misalnya reaksi peluruhan nuklir, nah dia bisa secara spontan. Kenapa? Karena ada yang namanya kita pelajari nuklida tidak stabil. Nah, nuklida tidak stabil itu berusaha selalu meluruh agar dia bisa menjadi nuklida yang stabil. Nah, karena itu kita sebut bahwa reaksi peluruhan ini, nuklir ini, dia secara spontan terjadi. Nah, sementara kalau reaksi transmutasi itu harus diinduksi. Nah, kita sebenarnya sudah belajar ini pita kestabilan. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini kalau pita kestabilan ini ada garis di sini. Nah, garis merah ini, kalian ada lihat garis lurus merah ya kan? Yang di cursor saya ini. Nah, ini dia 1:1 dia neutron dengan protonnya. Ya, 1:1. Nah, sementara di sini ada zirconium ya. Zirconium itu 1,25:1 antara neutron dengan proton. Nah, kalau ini timah, Sn ini kan timah. Nah, bukan timah, Sn bukan timah. Timah itu tin ya. Ya, tin ini tin. Nah, 1,4:1 rasionya. Nah, kalau merkuri dia 1,5:1. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana kestabilan dari setiap elemen itu. Ya, kalau misalnya kondisinya yang sempurna gitu ya seperti ini stabilnya 1:1 neutron dengan protonnya. Tapi kan tidak akan mungkin dia sempurna seperti ini kan? Nah, pasti dia akan lebih seperti ini dia, pasti ada rasionya. Tapi inilah zirconium, Sn, ini kan merkuri, dia semua ini kan sebenarnya mendekati 1:1 ya, karena 1,25. Cuman ini makin ke atas ini semakin tinggi rasio dari neutronnya dibanding protonnya. Oke. Nah, sekarang berarti ada jenis pertama dari radioaktif nuklida ya. Yang pertama itu kalau dia kaya neutron ya. Nah, kaya neutron berarti dia di sisi kiri atas pita kestabilan. Ya, kalau kaya neutron. Nah, berarti rasio neutron dengan protonnya lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi, dia menghasilkan nukleus yang stabil. Ya, menghasilkan nukleus yang stabil. Nah, berarti ini kan bagaimana kita caranya dia menghasilkan nukleus yang stabil, berarti dia harus meluruh. Meluruh sehingga tadinya rasio neutron dengan protonnya tinggi, nah, jadi berkurang rasio neutron protonnya. Ya, jadi makanya yang sebelah kiri tadi kalau kalian lihat yang sebelah kiri ini, ya kan? Ini aja ya. Nah, sebelah kiri ini kan, yang ini dia kaya akan neutron, ya kan? Nih. Makanya kan 1,25, 1,4, bahkan ini ada 1,5. Ya.
Jadi supaya dia menjadi lebih stabil, nah dia harus meluruh agar berkurang rasionya ini. Ya, karena yang stabil itu adalah 1:1. Ya. Kan ngerti kan ini maksudnya? Ngerti kan? Ya. Oke. Nah, baru ada inti yang miskin neutron. Nah, inti yang miskin neutron itu dia di sisi kanan bawah. Ya, sisi kanan bawah. Nah, ini dia sisi kanan bawah ini, ya kan? Ini adalah yang miskin neutron. Berarti maksudnya lebih sedikit neutron, ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu, dia ada rasio neutron dan protonnya terlalu rendah. Ya, terlalu rendah. Nah, karena itu dia harus meluruh sehingga misalnya rasio neutron dengan protonnya dia lebih besar. Nah, berarti dia harus mengubah proton menjadi neutron. Ya kan, ada minggu lalu kan kita belajar bagaimana ada peluruhan itu yang tadinya protonnya tinggi. Nah, karena ada proses peluruhan dia berubah jadi neutron. Nah, jadi makanya yang bagian bawah ini ya, yang miskin akan neutron, dia harus mengubah protonnya, dicari proses peluruhan yang mengubah proton menjadi neutron sehingga rasionya itu tidak lebih rendah si neutron dari proton. Ya. Jadi idealnya itu memang dia 1:1. Nah, kalau kalian lihat ini kan yang di kiri atas ini lebih tinggi neutronnya, lebih kaya. Nah, karena itu dia harus meluruh sehingga misalnya si neutron berubah jadi proton. Nah, tapi kalau yang di kanan bawah ini dia miskin neutronnya. Jadi harus meluruh. Bagaimana caranya meluruh agar misalnya si proton itu berubah jadi neutron. Jadi kebalikannya, kebalikan. Jadi kalau ini ya, kebalikan dari proses yang ini. Tapi semua tujuannya untuk mendapatkan rasio neutron dan proton yang seperti ini. Ya, jadi nggak mau lebih banyak neutron, nggak mau juga lebih sedikit neutronnya ya. Nah, ada juga inti berat. Nah, kalau inti berat itu berarti nomor massanya lebih besar dari 200. Nah, begitu nomor massanya lebih besar dari 200, dia otomatis memang tidak stabil. Nah, kenapa tidak stabil? Karena semakin besar dia, berarti kan semakin besar nukleusnya. Nah, berarti kalau semakin besar nukleusnya, berarti tolakan dia itu lebih besar. Ya, gaya elektrostatik. Karena kan ada elektron yang mengelilingi, ya kan, ada proton, ya kan, berarti ada tolakan gitu, karena besar jadinya si neutron, karena nukleus itu kan nukleus terdiri dari proton dan neutron. Nah, kalau nomor massanya besar kan otomatis nukleusnya besar. Nah, jadi ada gaya tolakan. Nah, gaya tolakan itu berarti nggak bisa diatasi oleh gaya nuklirnya. Ya, jadi karena itu yang inti berat itu ya tidak stabil, makanya seperti uranium, radium gitu kan, itu cenderung melakukan peluruhan karena nomor massanya lebih besar dari 200. Ya. Nah, jadi nukleo berat ini biasanya dia memancarkan partikel alfa. Nah, partikel alfa itu kalau kita lihat itu kan dia inti helium sebenarnya. Jadi 4,2 helium ya, 4,2 helium. Berarti kan kalau misalnya kita ada peluruhan si inti helium ini berarti jumlah proton dan neutron dalam inti asli berkurang sebanyak 2. Nah, di sini kalau partikel alfa ya, rasio neutron dengan proton ini adalah 1. Ya kan? Kalau dari sini kan berarti di sini nomor atomnya berapa di sini? Kalau 4,2 helium ini. 2, Bu. 2. Atomnya 2. Nomor massanya 4. Berarti kalau begitu berapa neutronnya di sini? 2. Protonnya
2. Benar nggak? Nah, berarti kan rasio antara proton, neutron dengan proton adalah 1. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita melakukan emisi alfa, ya, yang akan terjadi itu adalah peningkatan rasio neutron dan proton. Ya, peningkatan rasio proton dan neutron. Oke. Nah, jadi makanya dari sini nanti kalian bisa tahu kalau misalnya dia di sebelah kiri pita kestabilan, partikel apa yang paling tepat untuk meluruhkannya supaya rasio neutron dengan proton bisa turun. Nah, kalau dia di kanan bawah kan rasio neutron protonnya rendah. Nah, jadi apa yang diluruhkan supaya misalnya apakah alfa, apakah beta, apakah positron, apakah elektron, supaya rasio neutron dengan protonnya bisa meningkat. Ya, karena yang kita mau itu dia di tengah-tengah gitu ya, jangan neutronnya terlalu banyak, jangan neutronnya terlalu sedikit. Nah, berarti reaksi peluruhan nuklir ini dia selalu menghasilkan nuklida daughter yang memiliki lebih banyak rasio neutron dan proton. Ya, karenanya lebih stabil dari nuklida induk. Itu kalau maksudnya kita berbicara ini kalau nuklidanya berat, ya. Nuklidanya berat. Jadi nuklida berat itu kalau meluruh dia akan menghasilkan daughter yang rasio neutron dengan protonnya lebih banyak. Ya. Nah, itu lebih stabil dari nuklida induk. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat jenis-jenis peluruhan ya. Minggu lalu kita udah ada nggak ngelihat tabel seperti ini? Ada nggak minggu lalu? Belum ada ya. Belum ada ya minggu lalu. Nah, ini cuman kita sudah belajar sebenarnya ya, kan kita sudah belajar peluruhan alfa, peluruhan beta ya, emisi proton, baru electron capture, gamma emission ya, baru spontaneous fission. Nah, sebenarnya kita sudah belajar yang ini. Dari sini sampai sini kita sudah belajar, cuman ini diringkas dalam tabel ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini ya kan, alfa 42 alfa. Sementara beta dia nomor masanya 0 ya kan? Tapi di sini dia negatif 1 ya kan? Nah, positron dia 0 positif 1 ya kan? Nah, kalau electron capture dia 0 negatif 1, tapi bedanya kalau electron capture dia di reaktan si elektronnya ini. Nah, sementara kalau beta, dia kan sama modelnya beta sama elektron kalau kalian lihat kan. Sama-sama negatif 1 di sini, sama-sama negatif 1. Nah, tapi bedanya kalau beta dia, karena beta itu peluruhan, dia di produk ini dia. Ya kan? Kalian bisa lihat cursor saya kan? Bisa. Bedanya. Ini beta, ya kan? Nah, tapi kalau elektron, karena dia penangkapan elektron, dia harus diproduk. Nah, hasilnya akan beda, ya kan? Kalau di sini dia jadinya hasil ininya nomor atomnya lebih besar 1 dari si induk. Sementara kalau capture ini dia lebih kecil 1 dari si induk. Ya. Jadi di sini nomor atomnya dia lebih besar 1 si daughternya. Nah, kalau di electron capture nomor atomnya lebih kecil dari 1. Ya. Nah, baru ada gamma emission. Nah, gamma emission ini biasanya terjadi pada nuklida yang sudah tereksitasi. Makanya dia walaupun dia 0 dan 0, ya, dia nanti yang diluruhkannya itu adalah lebih energi. Makanya ini yang dilepaskan kalau kalian lihat gamma ray. Ya, gamma ray. Nah, inilah yang biasanya kita pakai di kedokteran ya. Apakah itu untuk mengobati kanker, apakah itu untuk foto ya, kita foto tubuh itu ya.
Nah, jadi kita bisa lihat pertama, kita lihat di sini gambarnya, ini parent-nya. Ya, parent-nya. Nah, kalau lepas alfa partikel, kalau kalian lihat di sini, nah jadi hilang yang di daerah sini. Ini kan tadi ada daerah kuning dibuat sengaja menunjukkan bahwa ada kehilangan setelah lepas ini. Ya. Nah, sama juga dengan ini, ya kan? Nah, kalau ini dia beta yang hilang. Berarti dia ada yang bertambah ya, dia bertambah di sini. Nah, ini beta partikel. Oke, nah jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau ini dia elektron, ya kan? Nah, dia malah ada menghasilkan X-ray. Ya, jadi jadi kita menangkap elektron, ya, ketika satu nuklida menangkap elektron, selain berkurang nomor atomnya di sini, ya, jadi berkurang di sini, tetapi juga dihasilkan sinar X-ray. Ya, sinar X-ray. Nah, ini juga ada gamma emission, kan? Nah, baru ini ada spontaneous fission. Nah, spontaneous fission itu kalau kalian bisa lihat ini kan, ini terjadi. Nah, dari parent berubah jadi daughter, ya, tentunya dia lebih rendah masanya, ya kan? Kalau kalian lihat kan, ini tadinya A tambah B, ya kan? Nah, dia berubah jadi 2 nuklida A dan B, ya kan? Nah, tambah dia juga melepaskan neutron. Oke, nah jadi inilah pada dasarnya yang sudah kita pelajari di reaksi nuklir dan peluruhannya. Jadi ketika ada peluruhan nuklir itu, ya, kita bisa melepaskan alfa, kita bisa melepaskan beta atau positron, tetapi kita juga bisa menangkap elektron di sini. Ya. Nah, ketika menangkap elektron, ya, kalau yang lain kan nggak ada disertai oleh energi apapun yang dilepaskan. Nah, khusus untuk electron capture dengan gamma emission ini, ya kan, kalau kalian lihat, dia selain berubah si nuklida induk menjadi nuklida anak, tapi juga disertai ada pelepasan sinar X-ray. Ya. Nah, berarti kalau pelepasan sinar X-ray ini berarti ada energi yang dilepaskan. Karena ini kan X-ray ini kan dia gelombang elektromagnetik yang mempunyai energi foton, ya. Nah, ini juga dia ada gamma ray yang dilepaskan. Ya. Sama juga spontaneous fission ini. Dia selain terbentuk nuklida anak, ya kan? Ada juga neutron dan ada juga energi yang dilepaskan. Jadi yang 3 ini ada berkaitan dengan energi dia. Ya. Oke. Jelas kan ini tabel ini? Jelas, Mem. Jelas ya? Oke. Saya mau pastikan kalian kalau mengerti ini ya, karena inilah dasarnya reaksi nuklir itu ya. Inilah dasarnya. Nah, baru kita masuk ke reaksi transmutasi. Ya. Transmutasi itu tadi kalau yang pertama reaksi peluruhan ada meluruhkan, ya kan? Nah, kalau reaksi transmutasi berarti dia bergabung, ya kan? Nah, kalau kita ingat-ingat dari binding energy average, ya, kita udah belajar ya, mungkin 3 minggu yang lalu apa 4 minggu yang lalu kita belajar kan ada, kalian ingat nggak belajar binding energy average atau energi ikat rata-rata, ya kan? Nah, dari kita membandingkan energi ikat rata-rata itu, kita ketahui inti besi Fe yang paling stabil. Ya kan? Yang paling stabil. Tapi walaupun si inti besi ini yang paling stabil, kalau kita melakukan penelitian, melihat tabel-tabel gitu ya, bukan si besi ini yang paling melimpah. Ya. Tapi hidrogen yang paling melimpah. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di tabel, 90% itu disumbangkan oleh hidrogen. Nah, kenapa? Makanya kalau kalian lihat, hampir semua elemen itu, banyak elemen itu yang dia mengandung hidrogen. Ya, bahan baku dari mana semua elemen lainnya terbentuk. Nah, jadi kita nggak bisa kaitkan kestabilan dengan kelimpahan, itu intinya. Jadi kalau inti besi
Dia memang paling stabil, tetapi yang paling melimpah itu adalah hidrogen. Ya. Ngerti kan? Ngerti semua kan? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini makanya ada ininya, ada grafiknya, kan? Nah, kalau kita bisa lihat yang warna ungu ini, ya agak-agak warna pink, itu dia universe, berarti alam semesta. Ya. Nah, berarti kalau yang warna abu-abu terestrial, berarti yang di luar angkasa, gitu ya, di luar angkasa. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya. Hidrogen dengan helium yang paling banyak. Ya, hidrogen dengan helium yang paling banyak. Ya, jadi berarti nomor atom 1 ini, ya, si hidrogen. Ya, karbon juga lumayan banyak ya, karbon, oksigen, ya, neon, ini baru silikon, besi juga lumayan. Cuman kalau kalian lihat di sini besi bukan yang paling tinggi itu hidrogen, ya. Nah, ada juga krypton, ya kan? Nah, rutenium, barium. Nah, kalau di terestrial dia barium yang banyak ini, barium, ya. Barium. Nah, ada juga iridium, baru ada plumbum, ya. Jadi ini bervariasi dia, ya. Tapi yang paling tinggi itu adalah hidrogen. Hidrogen yang paling melimpah, ya, di bumi dan di luar angkasa juga. Oke. Nah, apa ini maknanya? Maknanya berarti unsur-unsur yang berlimpah itu biasanya memiliki nomor atom yang genap. Ya. Nah, ini konsisten dengan tren yang diketahui dalam stabilitas nuklir. Nah, biasanya juga unsur yang lebih berat itu, ya kan? Itu biasanya terbentuk karena penggabungan dengan inti helium. Nah, jadi makanya kalau proses penggabungan itu sering juga dengan menggabungkan inti helium untuk mendapatkan unsur yang lebih berat. Okay. Oke, nah berarti ini kalau misalnya kita lihat kelimpahan, ya tentunya di alam semesta dengan di bumi ini pasti berbeda, ya pasti berbeda. Ya contohnya oksigen, nggak mungkin oksigen di luar angkasa lebih banyak, gitu ya. Pasti di bumi lebih banyak, ya. Nah, kalau lebih banyak oksigen di luar angkasa, tentunya kita bisa bernafas di sana. Tapi ternyata kan nggak bisa, kan ya. Nah, jadi makanya kelimpahan itu ya tentunya berbeda di bumi dengan di alam semesta. Ya. Nah, jadi ini ada seperti non-logam, jadi hidrogen, helium, karbon, ya, nitrogen, oksigen, neon, krypton. Itu jauh lebih sedikit dibanding silikon kalau di bumi. Ya, berarti ini sebenarnya dia lebih sedikit di bumi daripada di seluruh alam semesta. Nah, kenapa? Karena ini adalah, kalau kalian lihat ini helium, neon, dan krypton itu elemen gas mulia. Ya. Elemen gas mulia yang dia bisa membentuk hidrida. Oh, elemen yang membentuk hidrida volatil, ya, seperti NH3, CH4, dan H2O. Yang ini kan bisa membentuk NH3, CH4, H2O. Ya. Nah, kelimpahan reaktif ini berarti kenapa? Karena gravitasi di bumi
tidak cukup untuk menahan zat-zat ringan di atmosfer. Itu kan semua kan zat-zatnya ringan ya, nomor atomnya lebih rendah. Makanya dia lebih rendah di bumi daripada di luar angkasa karena memang gravitasi bumi itu nggak cukup untuk menahan itu. Nah, makanya si gas-gas yang nomor masanya lebih rendah tadi ya menyebar di angkasa. Ya, terutama kalau misalnya kalian baca lagi itu biasanya kalau di matahari itu dia banyak hidrogen, inti hidrogen. Ya. Nah, ini alasannya kenapa si atom-atom yang nomor masanya tadi lebih rendah tidak lebih banyak di luar angkasa daripada di bumi. Oke. Nah, tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Argon. Nah, argon ini berlimpah di bumi. Kenapa berlimpah di bumi? Karena dia bisa terus-menerus diproduksi. Nah, ternyata argon ini diproduksi dari peluruhan atom potasium, nuklida potasium. Nah, jadi karena nuklida potasium banyak di bumi, nah dia terus-menerus meluruh. Nah, yang meluruh itu hasilnya dia argon. Nah, karena itu argon ini ya walaupun dia juga gas mulia, nah dia lebih banyak di bumi, relatif berlimpah dia di bumi. Nah, ini ada kata relatif ya. Nah, relatif berlimpah di bumi. Kenapa? Karena dia merupakan hasil peluruhan radioaktif isotop dari potasium. Oke. Nah, baru nih ada logam. Tadi kan non logam, kan non logam. Nah, kalau logam ya aluminium, sodium, besi, kalsium, magnesium, potasium dan titanium ini dia berlimpah di bumi. Kenapa berlimpah di bumi? Karena mereka bisa membentuk oksida. Nah, oksida itu dia nggak bisa menguap kan, nggak menguap dia non volatil. Nah, karena dia non volatil ya tentunya dia tidak bisa lepas keluar angkasa. Tapi kalau kalian tanya ruthenium dengan iridium, nah ini dia lebih melimpah di luar angkasa. Kenapa? Karena mereka ini jarang membentuk oksida. Jadi mereka bisa lepas keluar angkasa. Ya. Nah, jadi ini sebabnya kenapa kalau si aluminium, sodium, besi, kalsium, magnesium, potasium dan titanium itu berlimpah di bumi. Karena mereka ada kecenderungan membentuk oksida. Ya, jadi mereka gampang bereaksi dengan oksigen, ya, membentuk oksida sehingga tidak gampang menguap atau kita sebut sebagai non volatil. Pusing Sardes? Iya. Bingung kalian ya? Oke, pelan-pelan ya. Ini memang radiokimia ini kita nggak bisa pisahkan dengan mengerti elemen-elemen seperti ini ya. Namanya kita radiokimia kan. Makanya radiokimia itu karena kita tidak ada eksperimen, kita banyak studi literatur ya. Studi literatur. Oke, nah ini kelimpahan relatif unsur di bumi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kan. Nah, ya. Kalau hidrogen itu ya rasionya antara di terestrial dengan universal itu 0,0002. Berarti dia lebih banyak di terestrial kan? Terestrial itulah luar angkasa. Nah, helium ini pun 2,4 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, tetap dia lebih banyak yang terestrial. Nah, karbon ya lumayan memang lebih banyak di terestrial, tetapi dia rasionya kan meningkat 0,36. Nah, nitrogen dia menurun lagi, dia 0,02. Memang dia lebih baik, berarti lebih banyak nitrogen di bumi dibandingkan dengan si
hidrogen. Maksudnya lebih banyak maksudnya lebih tinggi nitrogen di bumi daripada di luar angkasa kalau dibandingkan dengan si hidrogen, karena kita lihat rasionya ini ya. Nah, tapi begitu kita melihat natrium ya, natrium ini sodium, magnesium, aluminium, silika, nah rasionya ini kan sudah naik jadi 1.200 ya. Ya, 1.200. Oke. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat dari unsur di bumi dan alam semesta. Nah, ini ada juga sulfur, kalium, kalsium, titanium, dan besi. Nah, kalau sulfur, dia rendah rasionya. Nah, tapi kalau kalium, kalsium, titanium, besi, nah dia besar rasionya. Jadi kita bisa lihat ada perbedaannya gitu ya. Nah, tiap-tiap elemen dan ada alasannya yang tadi seperti tadi kalau dia nomor masanya rendah dia lebih gampang menguap ke angkasa, luar angkasa. Nah, jadi makanya dia lebih banyak di luar angkasa. Tapi seperti logam karena dia bisa bereaksi dengan oksigen, nah dia tidak akan berubah jadi non volatil. Nah, akhirnya dia ya stay di bumi. Ya. Nah, ini ada kita sebut supernova. Ya, supernova. Nah, inilah sintesis unsur di bintang. Ya, sintesis unsur di bintang. Makanya kalau kita berbicara radiokimia itu ya ada kaitannya dengan kita belajar seperti ilmu bintang ya, karena reaksi-reaksi radiokimia itu banyak juga berlangsung di luar angkasa. Nah, ini sih kita lihat. Ini yellow star namanya. Nah, yellow star ini kita bisa lihat temperaturnya di intinya adalah 1,5 kali 10 pangkat 7 Kelvin. Ya. Nah, ketika yellow star berubah jadi red giant, ya, dia kalian lihat ini naik suhunya jadi 10 pangkat 8. Nah, ada lagi red super giant. Jadi 7 kali 10 pangkat 8. Nah, baru berubah lagi ke massive red supergiant. Nah, dia jadi 3 kali 10 pangkat 9 Kelvin. Nah, begitu dia berubah jadi supernova, ya kan? Dia udah 10 pangkat 11 Kelvin. Ya, jadi makanya di sini kalau kalian lihat semakin besar dia, berarti kan dia bergabung ini kan, bergabung antara beberapa nuklida gitu ya. Nah, karena ada reaksi yang seperti itu makanya dia membesar gini. Nah, dia semakin tinggi temperaturnya ini. Berarti semakin besar energi yang dilepaskannya. Karena reaksi transmutasi juga dia bisa menghasilkan energi. Ya. Nah, inilah contohnya. Jadi reaksi yang ada di bintang-bintang itu adalah reaksi transmutasi. Dia penggabungan beberapa nuklida ya sampai airnya bisa masif begini. Nah, disertai juga energi panas. Nah, makanya ini temperaturnya juga sangat-sangat panas ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi bintang mendapat tenaga dari serangkaian reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Ya, ini tahap pertama. Nah, kalau kalian lihat kan hidrogen tambah hidrogen menjadi 2,1 hidrogen, ya kan? Nah, tapi dia meluruhkan beta. Nah, baru si 2,1 hidrogen ini bergabung dengan hidrogen lagi menjadi 3,2 helium. Ya, ini salah satu isotop helium itu dia nomor masanya 3. Ya kan? Nah, ini dia ketika ini terbentuk yang diluruhkan itu adalah gamma. Ya, gamma. Nah, si 3,2 helium ini, ya kan? Nah, dia saling bergabung. Dia bergabung lagi dengan 3,2 helium. Dan dia menghasilkan helium dengan nomor massa 4. Nah, ketika di sini ada 2 hidrogen yang dilepaskan. Nah, jadi
sebenarnya bintang ini ya ada kan kalau kita lihat kalau bintang itu kan ada cahayanya kan, selalu kalau kita malam ya, kalau udara lagi cerah gitu, kalau kita melihat ada cahayanya. Nah, cahayanya itu kan berarti butuh tenaga kan mengeluarkan cahaya seperti itu. Nah, kita tidak tahu kan itu seberapa jauh, makanya dia cuma klip-klip itu kan karena dia lebih jauh gitu ya. Nah, kalau matahari kan memang ya lebih dekat lah dari bumi. Tapi kalau ada bintang-bintang yang lebih jauh itu kan kelihatannya seperti berkelip aja dia kan. Nah, jadi tenaga untuk membuat cahaya itu adalah dari reaksi yang seperti ini. Jadi yang rendah-rendah gitu nomor masanya bergabung. Nah, dia juga menghasilkan energi, mendapat energi. Nah, tahap kedua ini ya ada 4 inti hidrogen menjadi inti helium. Nah, itu disertai dengan pelepasan 2 positron, 2 sinar gamma, dan banyak energi. Nah, jadi seperti ini dia, 4. Jadi ada 4 si atom hidrogen ini, dia berubah menjadi 4,2 helium. Nah, disertai dia melepaskan si beta, melepaskan 2 positron. Nah, baru dia melepaskan gamma dan ada energi yang dilepaskan. Nah, makanya bintang-bintang itu ada cahayanya, ada panas yang dihasilkan ya. Jadi kenapa? Karena ada reaksi transmutasi. Nah, itu tahap pertama tadi kalian lihat bagaimana nih. Tahap kedua dia seperti ini. Oke. Ya, kalian catat dulu. Oke. Nah, selanjutnya berarti persamaan kedua itu, ya kan? Nah, itulah pada persamaan yang kedua inilah, ya, disitulah dihasilkan energi, dilepaskan energi. Nah, itulah yang kalau misalnya kita lihat ada sinar matahari atau panas matahari. Nah, kalau bintang lain ya kita cuma bisa lihat sinarnya aja, tentunya kita nggak bisa merasakan panasnya karena jauhnya gitu ya. Tetapi itulah yang terjadi di bintang-bintang di luar angkasa. Ya, jadi ada reaksi transmutasi. Oke. Nah, berarti kalau reaksi di matahari ini berarti 10% hidrogen menjadi helium. Nah, ini dibutuhkan beberapa miliar tahun. Makanya kan kita sebenarnya kalau umur bintang itu kan tua ya. Nah, tapi ini kan tergantung pada ukuran bintangnya. Ya. Nah, nggak tahu kalian ada yang suka nonton film Korea nggak? Ada yang suka nggak? Siapa yang suka nonton film Korea? Ada kan filmnya itu judulnya The Great ya, The Great. Nah, memang filmnya hayalan gitu ya, hayalan. Cuma di film itu ya dinyatakan kalau matahari itu terlalu, jadi reaksi inti matahari itu terlalu keras gitu ya, sehingga panasnya itu mencapai ke bumi lebih panas dari normal gitu. Nah, makanya mereka membangun grid gitu ya, melindungi bumi gitu. Nah, jadi memang itu film-film hayalan gitu, tapi paling enggak dari situ kita belajar bahwa ya kita harus mengucap syukur ya, mengucap syukur juga bahwa matahari itu di matahari itu terjadi reaksi transmutasi ya. Tetapi reaksi transmutasinya itu tidak masih dalam kondisi yang wajar ya. Nah, kalau berubah dikit aja reaksi transmutasinya itu bisa misalnya temperatur lebih rendah. Nah, kalau temperatur lebih rendah
tidak cukup sinar matahari masuk ke bumi. Nah, itulah yang misalnya ada zaman misalnya yang terlalu dingin di bumi. Terlalu dingin di bumi juga kan nggak bagus kan. Panen bisa nggak berhasil. Ya, kita pun nggak sanggup hidup. Tanaman pun nggak bisa hidup kan, karena tanaman butuh matahari untuk proses fotosintesis. Ya, atau misalnya terlalu panas. Nah, terlalu panas juga nggak bagus. Berarti radiasinya benar-benar sampai di bumi. Nah, kalian kan bayangkan itu matahari itu kan radiasi itu energi foton juga kan. Nah, kalau energi foton, nah dia bisa merusak, radikal bebas terbentuk. Nah, kita pun nggak sehat jadinya. Ya, jadi makanya kita harus mengucap syukur. Nah, itu cara kita mengucap syukur setiap hari bahwa ya segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan sempurna, ya. Ya, kita harus mengucap syukur. Oke. Nah, ini tahap ketiga, ya kan? Nah, tahap ketiga ini ada sejumlah besar helium terbentuk, terkonsentrasi di inti, perlahan-lahan menjadi padat dan lebih panas. Ya. Nah, jadi kalau misalnya semakin panas dia, nah pada suhu 2 kali 10 pangkat 8 Kelvin, ya, inti helium itu saling bergabung. Kalau tadi kan hidrogen yang saling bergabung membentuk helium. Nah, sekarang sudah terjadi helium, heliumnya bergabung. Nah, heliumnya bergabung membentuk berilium. Ya, berilium 8. Nah, inilah reaksinya. Nah, ini juga berarti dia semakin padat dan lebih panas. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat 8 Kelvin. Nah, kalian bayangkanlah itu. Seberapa panasnya itu. Ya kan? Kalau kita 25 derajat Celcius berapa Kelvin? 25 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Ada yang tahu? Hah? Berapa Kelvin? Mem, kalau nggak salah 298 Kelvin, Mem. 298 Kelvin ya. Kita tambahkan 270. Kalian bayangkan kalau suhu ruangan lah keadaan kita, misal pakai AC dengan suhu 25 derajat Celcius, dia itu 298 Kelvin. Tapi kalau di inti matahari itu yang dia sudah mulai bergabung helium itu 2 kali 10 pangkat 8. Nggak bisa kita hidup di situ kan. Nah, sekarang aja kan dia lagi panas sekali hari kan. Paling panas juga di Medan mungkin 38 derajat Celcius. Itu aja kita udah nggak tahan kan, nggak nyaman. Nah, kalian bayangkan. Ya. Baru ini tahap keempat. Nah, tahap keempat ini berilium ini kan dia sudah nomor massa dengan nomor atomnya genap. Ya. Genap. Nah, karena dia genap, rasio neutron ke protonnya itu rendah. Ya. Jadi dia tidak stabil. Nah, karena dia tidak stabil, dia dalam waktu 10 pangkat negatif 16 dia meluruh. Ya, meluruh. Jadi yang pertama tadi kan hidrogen bergabung. Nah, bergabung menghasilkan helium. Ya kan? Nah, akhirnya ada beberapa hidrogen berubah jadi helium. Nah, sesudah itu helium bergabung menghasilkan berilium. Nah, ketika proses penggabungan ini ada energi panas, energi cahaya yang dihasilkan. Nah, tapi ternyata berilium ini pun dia tidak stabil. Karena dia tidak stabil, dia akan terurai. Nah, ketika dia terurai ini pun dia akan menghasilkan energinya. Jadi ini seperti kayak berantai dia. Nah, makanya reaksi di matahari itu dia seperti reaksi berantai. Nanti kalian pelajari lebih jauh reaksi berantai itu di mata kuliah kinetika dan kesetimbangan. Tapi sedikitnya ini kita tahu bahwa dia seperti terus-menerus. Makanya dia terus-menerus berlangsung ya. Nah, ini dia terurai dalam waktu sekitar 10 pangkat negatif 16 detik. Ya. Nah, berarti akhirnya itu nanti akan terbentuk karbon 12. Ya, karbon 12 ya. Jadi kalau dia terurai, akhirnya dia akan membentuk karbon. Jadi ini kita lihat ini persamaan 4.
Si berilium ini dia terurai membentuk karbon 12. Nah, karbon 12 ini terurai lagi membentuk oksigen. Nah, terurai lagi membentuk neon dan akhirnya terurai membentuk magnesium. Ya, nah, magnesium. Oke. Nah, jadi inilah proses reaksi di bintang. Ya, proses reaksi di bintang. Jadi ada juga dihasilkan di situ magnesium. Nah, makanya kita kan tadi sebutkan di awal di kelimpahan itu ya, karbon ya, si oksigen, neon ya, magnesium itu banyak di luar angkasa ya, karena ternyata memang proses transmutasi di bintang itu juga menghasilkan nuklida yang ini. Okay. Oke. Nah, jadi makna persamaan 4, banyak energi yang dilepaskan dari reaksi 4. Ya. Nah, berarti ada juga massa hidrogen sekitarnya mengembang. Ya. Nah, banyak jadi massa hidrogen. Nah, berarti itu yang menyebabkan ada warna merah. Nah, warna merah ini ya 100 kali lebih besar dari yang kuning tadi. Kan tadi kan kita ada yellow star ya, baru ada red star, baru dia pelan-pelan. Jadi ini bahkan reaksi yang persamaan 4 ini belum sampai supernova ya. Dia masih pada suhu 2 kali 10 pangkat 8 Kelvin. Oke. Nah, saya rasa kita sudahi dulu ya. Kita sudahi dulu ya supaya kalian jangan jenuh ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, nanti minggu depan kita udah ujian ya. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya upload bahan-bahannya ke Sikda, ya kalian pelajari. Minggu depan hari apa kita ujian, Erika? Sebentar ya, Mem. Sudah keluar jadwalnya? Sudah, Mem. Oke. Mem, saya Veronica, Mem. Izin bertanya, Mem. Silakan, Veronica. Saya mau bertanya, Mem. Apakah ada kemungkinan nanti, Mem, suatu saat matahari itu akan meluruh, Mem, dan menjatuhi bumi? Terima kasih, Mem. Ya, kalau kemungkinan pasti ada ya, tapi kita nggak tahu kapan ya. Karena bintang itu kalau dipelajari ada umurnya ya. Nah, makanya kalau kalian lihat bintang jatuh, katanya bintang jatuh gitu ya, itu kan berarti ada bintang yang sudah memang habis umurnya. Tetapi ketika kita lihat itu, sebenarnya udah lebih lama dia terjadinya. Cuman karena jauh ya prosesnya, makanya baru kita lihat setelah mungkin berapa lama gitu ya. Nah, tapi kalau kamu tanyakan kapan, nah itu kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan ya, rahasia Tuhan. Mudah-mudahan jangan sekarang lah ya. Tapi nah itulah rahasia Tuhan. Makanya itu yang saya bilang tadi kan,
ucap syukur setiap hari, ya kita mengucap syukur setiap hari. Nah, kalian saya nggak pernah ada dengar kalian kena COVID kan ya, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Nah itu kita ucap syukur sama seperti ini bintang-bintang. Kalau misalnya kita mau khawatir ya, kalian bayangkan bulan berotasi di bumi, ya bumi berotasi lagi melilingi matahari. Nah kalau misalnya sedikit aja meleset waktu rotasinya bertabrakan. Tapi tidak kan, karena Tuhan menciptakannya dengan sempurna. Ya, jadi makanya mengucap syukur, ya dengan apa mengucap syukur? Rajin belajar ya, rajin belajar. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, Veronica? Baik, Mem. Berarti tadi matahari itu mungkin aja suatu saat nanti meluruh kan, Mem, intinya, Mem. Kalau misalnya secara teori, ya bintang itu ada umurnya, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu kapan. Tidak ada yang tahu kapan, ya. Okay. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Kapan Erika? Di hari Selasa, Mem. Selasa jam? Hari Selasa jam 14.00 sampai 17.40. Jam 2 ya? Iya, Mem. 2 jam 2 sampai jam 5 sampai jam 5. Masa 2 jam? Oh enggak, Mem, maaf, Mem. Sampai jam 15.40, Mem. Ya. Kalau 2 jam kalian mabok lah ya. Ujiannya ya 2 jam. Oke, ya udah. Kalian nanti saya upload bahan ini ya. Nah, kalian mulai belajar kan sudah ada sebagian bahan yang saya taruh di Sigda ya, kalian bisa pelajari. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Bye.